Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Sebelum ibu menyampaikan materi kita, ibu mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Didengarkan namanya baik-baik ya. Tiara, hadir Bu. Katarina Simbolon, hadir Bu. Oke, semua yang hadir 13 orang ya. Hari ini kita akan masuk bab baru. Tapi ibu mau menanyakan dulu, siapa yang ingat materi kita minggu lalu tentang himpunan? Ayo, ada yang ingat? Ada, Bu. Ya, silakan Richard. Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan secara jelas. Contohnya, Bu, bilangan positif yang kurang dari 6. Itu secara apa, Bu? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, benar yang dikatakan si Richard. Pelajaran kita pada hari ini adalah sub materi yang pertama, yaitu relasi. Adapun tujuan pembelajaran kita yang harus dicapai pada hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan apa itu relasi. Yang kedua, peserta didik dapat memahami domain, kodomain, dan range dari suatu relasi. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami dan menyatakan bentuk penyajian relasi. Keempat, peserta didik mampu menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan relasi. Hari ini kita akan membahas tentang relasi. Tapi sebelum ibu menyampaikan apa itu pengertian relasi, ibu mau tanya dulu. Siapa di sini yang punya teman? Saya, Bu. Semua ya punya teman, si Tanti dengan si Indah. Supaya kita lebih paham, mari kita sama-sama membaca pengertian relasi. Relasi adalah hubungan antara suatu anggota dinyatakan dengan simbol R. Iya, relasi itu dinyatakan dengan simbol R tapi kapital. Bergerak dari pengertian, tadi katanya relasi adalah hubungan suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan yang lain, ya kan? Nah, bergerak dari pengertian, di sini ada 4 gambar. Ibu mau tanya, kira-kira dari keempat gambar ini, yang mana adalah relasi? Semua, Bu. Ibu mau tanya dulu, siapa satu orang yang bisa menjawab? Kenapa kalian menjawab ini adalah relasi? Ayo Tiara. Karena ada hubungan antara himpunan A dan himpunan B. Iya betul, karena ada hubungan antara anggota himpunan si A dengan anggota si himpunan si B. Nah, di dalam relasi ini tidak ada syarat khusus untuk menyatakan itu relasi atau tidak. Sekarang kita masuk domain, kodomain, dan range dari suatu relasi. Nah, ayo kita baca dulu sama-sama pengertian domain. Domain atau daerah asal yaitu semua anggota himpunan pertama. Nilai kodomain itu tidak masuk ke si range. Ya, sekarang kita masuk ke penyajian relasi. Dalam menyajikan relasi ini ada 3 bentuk yang akan kita pakai. Yang pertama, diagram panah. Yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Yang ketiga, diagram kartesius. Yang pertama kita akan membahas diagram panah. Sama-sama dulu kita baca pengertian diagram panah. 1, 2 ya. Diagram panah adalah diagram yang membentuk pola dalam bentuk arah panah dari suatu relasi yang menyatakan hubungan antara anggota domain dengan anggota kodomain. Nah, katanya kita menggunakan tanda panah. Nah, di sini ada media yang disediakan kepada relasi. Menggunakan tanda panah untuk menghubungkan anggota si domain dengan anggota si kodomain. Di sini contoh, kita misalkan himpunan P 2, 3, 4, 5. Ya, seperti inilah menyajikan relasi menggunakan diagram panah. Kita lanjut menggunakan himpunan pasangan berurutan. Nah, himpunan pasangan dapat dinyatakan dengan cara memasangkan pasangan dari anggota domain dengan anggota kodomain secara terurut. Kita menulis himpunan pasangan berurutan itu seperti ini. Relasi A ke B adalah, tetap memakai kurung perawal karena ini adalah himpunan. Nah, dari diagram panah ini kita lihat, kita urutkan si anggota-anggota domain dengan anggota kodomain yang memiliki pasangan. Kita bergerak dari anggota domain yang pertama, 2. 2 pasangannya apa aja, Nak? 2, 4, 5 dengan 10. 5 dengan 10.
Nah, seperti inilah kita menuliskan himpunan pasangan berurutan. Ini jangan lupa, karena ini yang menyatakan relasinya. Selanjutnya, kita akan membahas diagram Kartesius. Baik, sama-sama kita baca pengertian diagram Kartesius. Diagram Kartesius merupakan bentuk diagram yang terdiri dari sumbu X dan Y untuk menyatakan dua himpunan dari pasangan terurut yang menghubungkan himpunan pertama dengan himpunan kedua. Dituliskan dalam bentuk titik atau dot. Nah, dalam diagram Kartesius ini, kita menghubungkan antara anggota si domain dengan kodomain, tapi menggunakan sumbu X dengan sumbu Y. Nah, sumbu X ini kita tuliskan anggota-anggota si domain, anggota himpunan yang pertama. Sumbu Y kita tuliskan anggota kodomainnya. Nah, yang menjadi range-nya nanti apa, Bu? Yang ada tanda titik ataupun yang ada dot. Kita contoh ya, kita bergerak dari diagram panah ini. Diagram panah tadi dua faktor dari dan yang terakhir 5 faktor dari 10. Nah, inilah yang menjadi range-nya. Nah, jika kita melihat dari diagram Kartesius yang ada tanda titik atau dot, itulah yang menjadi range-nya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Ya baik, karena kalian tidak ada pertanyaan, di sini Ibu sediakan LKPD. Nah, di sini kita kerjakan dalam bentuk kelompok. Tadi 13 orang ya. Ibu bagi menjadi 3 kelompok saja. Kelompok yang pertama dan kedua masing-masing 4 orang. Kelompok yang ketiga 5 orang. Oke. Jangan lupa tulis namanya ya. Nama kelompoknya. Kalian bisa mengerjakannya bagi-bagi tugas. Nah, di situ ada beberapa bagian. Jadi biar lebih cepat mengerjakannya. Ayo Katarina, mana kelompokmu Katarina? Ibu. Ya, yuk dekat aja duduknya. Kelompok sama sudah ada yang siap? Oke, kita mulai saja ya membahas. Ayo, kelompok 1 bisa yang mengamati? Gambar 1 himpunan A adalah 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B 1, 4, 9, 16, dan 25. Maka relasi A dan B akar dari relasi A akar dari B. Jawaban dari kelompok kami karena himpunan memiliki hubungan himpunan A memiliki hubungan dengan himpunan B. Begitu juga dengan himpunan P memiliki hubungan dengan himpunan I. Ada jawaban yang beda. Kelompok 1 mengatakan itu termasuk relasi karena himpunan A dengan himpunan B ada relasinya, ada anggota yang memiliki pasangan. Dan baik, terima kasih ya, silahkan duduknya. Kita lanjut kegiatan 1. Ayo kelompok 2. Kamu pasangkan dari anggota domain dulu. Nah, baru ke domain. 4, 9, 16. Oke. Baik, benar ya. Bagus Febri. Berikan tepuk tangan kepada Febri. Nah, kita bahas ini 9. 1, 4, 9, 16, 25. Betul. Nah, range tadi itu ada anggota kodomain ini. Fokus ke sini. Anggota kodomain yang ada pasangannya. Nah, ini kan ada. Yang ada pasangannya 4, 9, 16. Jangan keliru ya nak di range ini. Karena range tidak selamanya nilainya itu sama dengan si kodomain. Ya, lanjut. Kegiatan 2. Ya baik, seperti ini gambar yang menggunakan diagram Kartesius ya nak. Nah, ini juga kalau kalian ingat tadi termasuk range. Range itu dilihat dari sumbu Y, dari sumbu si kodomain. Oke baik, terima kasih Richard. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 3. Sudah siap yang KTD-nya dikerjakan? Ayo dikumpul sama ibu. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo satu orang.
Bu. Ya, silakan Katarina. Relasi adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Penyajian relasi ada 3 bentuk, yaitu diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Ya, betul yang dikatakan si Katarina ya. Berikan dulu tepuk tangan kepada si Katarina. Ya, baik, sampai hari ini pertemuan kita hari ini ditutup dengan doa. Siapa yang mau pimpin doa? Kamu saja, Delta. Pimpin doa kita. Kita berdoa. Dalam tujuan suka kamu ciptakan hidupmu, Tuhan balas. Amin. Amin. Baik, terima kasih Delta. Sampai sini pembelajaran kita hari ini. Selamat siang. Siang, Bu.